Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hukum Newton. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kuantitatif masalah pada dinamika partikel. Nah, di sebelumnya kita telah membahas jenis-jenis gaya dan juga hukum Newton secara umum. Namun sekarang kita akan masuk kepada subbahasan yang paling penting, yaitu mengenai masalah-masalah yang ada pada dinamika partikel. Nah, kita akan membahas dalam hal ini 7. Nah, cuman saya akan siapkan lebih banyak problem atau lebih banyak permasalahan yang akan kita tinjau, sehingga memperkaya pengetahuan teman-teman mengenai masalah-masalah pada dinamika partikel. Karena pada masalah dinamika partikel itu cukup banyak, nggak hanya 7 dalam hal ini, bahkan lebih dari 7 yang akan ditanyakan di soal. Jadi kita harus mengetahui semua jenis-jenis masalah yang mungkin. Nah, pada masalah yang pertama kita akan membahas mengenai dinamika partikel pada bidang miring yang dia itu tanpa gesekan. Jadi bayangkan suatu sistem, teman-teman. Jadi bayangkan ini ya, suatu benda gitu ya, suatu balok ditaruh di sebuah bidang miring. Kemudian dia dibiarkan saja ditaruh gitu. Nah, kita akan lihat bahwa dia akan secara natural akan pergi ke bawah gitu, akan melaju ke bawah. Nah, kita akan mencoba untuk menganalisanya menggunakan hukum Newton. Nah, kita lihat di sini ya, gayanya di sini ya, tentu ada dua di sini kalau kita lihat ya. Ada gaya normal ya, karena dia bersentuhan dengan suatu permukaan, dan juga ada gaya berat ya. Nah, saya akan sini ya. Ada gaya berat, ada gaya normal, betul ya? Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dia bergeraknya pada suatu bidang miring. Nah, kalau di bidang miring teman-teman, lebih baik ada baiknya sumbu X dan sumbu Y-nya kita ubah. Jadi kalau kita normalnya tahu bahwa sumbu X itu seperti ini gitu kan ya, dan sumbu Y adalah seperti ini. Nah, karena dia bergeraknya di bidang miring gitu ya teman-teman, maka bidang miringnya ini kita harus sesuaikan sumbu kartesiusnya menjadi seperti ini. Jadi X-nya itu miring searah dengan gerak bidang miringnya, dan Y-nya itu juga kita miringkan jadi seperti ini. Gitu. Jadi bidang miring yang sumbu kartesius yang kita pakai adalah ini. Sumbu kartesius yang dipakai adalah yang ini. Oke. Itu dulu yang harus di note gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menganalisanya gitu. Nah, kita lihat di sini, karena kita membuat bahwa si sumbu X-nya seperti ini, maka W-nya kita bisa proyeksikan ya teman-teman, atau gaya beratnya kita bisa proyeksikan. Nah, kenapa gaya beratnya yang diproyeksikan? Karena si W-nya itu dia tidak searah dengan sumbu X dan sumbu Y yang kita sepakati. Sedangkan kalau kita lihat si gaya normal itu sudah sesuai dengan yang sudah kita sepakati, yaitu sumbu Y-nya dia searah ya. N-nya itu searah dengan sumbu Y yang kita pakai di sini. Nah, maka kita lihat di sini, kita lihat ya bagaimana cara kita memproyeksikannya. Jadi sebetulnya cukup mudah. Nah, ini bayangkan ini bidang miringnya gitu ya teman-teman ya, membentuk sudut sebesar alfa gitu. Dan ini ada gaya beratnya. Nah, ada gaya beratnya seperti ini. Lalu kan diproyeksikan searah dengan sumbu X dan sumbu Y-nya kan. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya seperti ini. Nah, nanti berarti akan ada gaya sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Ini sumbu X-nya, berarti ini WX, dan ini adalah WY. Nah, kita lihat bahwa alfa segini, nah W itu kan harus sejajar dengan permukaan ya, gitu ya. Si W ini, gaya berat ini kan selalu arahnya itu tegak lurus dengan permukaan. Berarti ini sudutnya 90 derajat. Bahkan totalnya karena dalam satu segitiga itu totalnya harus 180 derajat, maka di sini harus, kalau kita lihat, kalau ini 90 derajat, ini alfa, berarti kan 90 derajat ditambah alfa ditambah X ya, sudutnya ini katakanlah X.
ini harus 180 derajat. Berarti X ini adalah sama dengan 90 derajat minus alfa. Betul ya? Benar nggak? X-nya itu harus 90 derajat minus alfa. Gitu. Jadi kalau di sini berarti nilainya adalah sini 90 derajat minus alfa. Gitu kan ya? Betul, oke. Jadi kita setuju. Nah, kemudian jumlahan sudut ini, si sudut WY dengan si permukaan bidang miring X. Berarti kan kalau kita punya di sini set gitu. Ini kan berarti harus 90 derajat. Berarti total ini nih harus 90 derajat. Berarti sudut X ditambah dengan sudut ini harus 90 derajat. Berarti katakanlah di sini sudutnya sebesar Y, berarti di sini Y ditambah X harus 90 derajat. Karena X adalah 90 derajat minus alfa, maka kita di sini kita ubah ditambah 90 derajat minus alfa sama dengan 90. Berarti Y-nya sama dengan alfa. Berarti di sini alfa di sini. Nah, kita sudah proyeksikan ya. Berarti di sini alfa. Ya, berarti di sini alfa. Berarti kalau kita bikin lagi di sini, ini W, ini WX, ini WY. Maka di sini alfa. Seperti itu. Kalau di sini alfa, berarti kita lihat ini W-nya. Nah, sudut yang di sebelah gaya yang di sebelah sudut, berarti kan itu pakainya cos gitu. Berarti WY itu sama dengan apa? W cos ya, W cos alfa. Sedangkan WX itu letaknya di mana? Ini kan kalau kita proyeksikan ke sini, kita pindahkan ke sini. Ini kan WX juga. Nah, WX ini kalau kita lihat ini sudutnya depan, berarti kan WX ini letaknya di mana? Di depan sudut. Berarti WX-nya itu adalah sebesar sin alfa. Nah, jadi WY adalah cos, WX adalah sin. Nah, ini bisa kita uraikan lagi menjadi MG cos alfa, dan ini adalah MG sin alfa. Nah, jadi itulah cara kita memproyeksikannya, teman-teman. Gitu ya. Sebenarnya mudah kan? Gitu. Yang penting sih ya, kalau untuk level SMA yang dasar, yang penting tahu aja kalau yang searah dengan sumbu X itu adalah pakai sin, W sin alfa, dan kalau misalkan searah dengan sumbu Y pakainya cos, W cos alfa. Karena gaya-gayanya sudah kita ketahui, maka kita bisa menganalisisnya. Kita analisis sumbu X. Kita analisis sumbu X gitu ya. Berarti kan omega fx itu harus sama dengan apa? Karena kan dia bergerak ya di sumbu X. Berarti dia sama dengan M kali A. Nah, di sumbu X ada gayanya apa? Ada W sin alfa doang. Berarti MG sin alfa sama dengan MA. Berarti A nilainya adalah G sin alfa. Nah, ini harus di-note. Harus dicatat. Nah, jadi ini adalah percepatannya, yaitu sebesar G sin alfa. Sedangkan di sumbu Y kita lihat sigma F Y itu sama dengan apa? Sama dengan 0, karena tidak ada perpindahan di sumbu Y-nya. Ingat ya bahwa sumbu Y yang kita pakai adalah yang ini. Berarti sigma F sama dengan 0, berarti N-nya itu kita anggap yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti N dikurang dengan MG ya, karena di sini W cos, jadi MG cos alfa sama dengan 0. Berarti gaya normalnya adalah MG cos alfa. Nah, ini harus dikotakin juga. Nah, jadi inilah cara kita memproyeksikan masalah pada dinamika partikel untuk yang tanpa gesekan. Udah ya sebetulnya ya. Udah. Cuman kalau misalkan belum tahu konsepnya pasti akan sulit gitu. Jadi Anda harus tahu bahwa sumbu kartesius itu tidak harus seperti ini. Tapi boleh mengikuti bentuk daripada si permukaannya itu seperti apa. Kalau misalkan permukaannya miring, ya tidak apa-apa gitu. Ya tidak apa-apa. Oke? Tidak apa-apa diubah gitu. Oke, ini ini kok kenapa ada inian ya? Oke, sebentar saya hapus dulu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke, nah ini kan tadi yang dari PPT-nya seperti ini ya, akan sama kan ya, A-nya sama dengan G sin alfa dan N-nya MG cos
Ini pakai sudutnya theta, jadi sama aja ya, karena kita pakainya alfa, ya udah kita pakai alfa. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau tanpa gesekan, gitu. Nah, kalau tanpa gesekan masih sama dengan yang tadi, cuman ada G gesek di sini FG, gitu ya. Nah, bagaimana untuk kita mencari si bendanya ini, percepatan dari si benda? Nah, kita asumsinya bahwa si benda ini benda, bentar ya, asumsikan bahwa si benda ini bergerak. Nah, jadi asumsinya benda ini bergerak gitu kan ya. Maka nanti mu yang kita pakai apa? Mu kinetis ya, mu k. Kenapa? Karena si benda itu kita asumsikan bergerak, maka nanti gaya gesek yang kita pakai koefisiennya adalah mu k. Kenapa? Karena kalau misalkan benda ini kita anggap diam, maka yang kita pakai adalah mu s atau mu statis atau koefisien gesek statis. Dan bendanya itu tidak bergerak, maka nanti hukumnya dipakai adalah sigma F sama dengan 0. Karena benda ini bergerak, maka kita pakai sigma F sama dengan MA untuk di sumbu X-nya. Nah, sekarang kita tinjau di sumbu X-nya. Kita tinjau di sumbu X-nya gitu kan ya. Sumbu X, sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, tambahannya selain ada W sin alpha, berarti MG sin alpha. Karena arah gerak benda ke bawah, maka yang sesuai atau yang sesuai atau yang berarahan sama dengan gerak benda, yaitu dalam hal ini W sin alpha kita anggap positif, yang berlawanan kita anggap negatif. Jadi MG sin alpha dikurang F gesek FG ini sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, kita tahu bahwa FG-nya itu adalah mu dikali N, karena ini bergerak mu K. Jadi MG sin alpha min mu dikali N mu K dikali N sama dengan MA. Nah, nilai N itu gimana? Kita cari nilai N dengan meninjau sumbu Y. Berarti sigma FY akan sama dengan 0 ya, sama dengan 0 karena tidak bergerak di sumbu Y. Berarti N masih sama kayak yang tadi ya, N min MG cos alpha ini sama dengan 0. Berarti N-nya itu nilainya sama dengan MG cos alpha. Nah, ini kita simpan. Kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini. Berarti MG sin alpha min mu K-nya adalah, ya belum ada ya, mu K kali MG cos alpha sama dengan MA. Bagi kedua ruas dengan M, maka tinggal tersisa G sin alpha min mu K G cos alpha sama dengan A. Maka inilah A-nya. Ini nilai A-nya. Oke, ini nilai A-nya. Maka saya tulis di sini nilai A. A-nya di sini adalah sama dengan G sin alpha dikurang mu K G cos alpha. Gitu ya. Seperti itu. Ini untuk yang dengan gesekan. Nah, ini kita lihat akan sama gitu kan ya. Nah, di sini kenapa MG sin theta dikurang FG per M gitu. Karena di sini FG-nya belum diuraikan menjadi mu kali N. Tapi kalau saya sih prefer langsung saja kita langsung uraikan. Nah, selanjutnya pada berat semu dalam elevator. Nah, biasanya di soal itu ditanyakan, kalau misalkan nih suatu timbangan kita bawa ke dalam elevator, lalu kita menimbang diri kita pada saat elevator bergerak 5 meter per second kuadrat dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Apa skala yang akan terbaca pada si timbangan? Nah, kenapa ditanyakan seperti ini? Karena benda dalam hal ini timbangan mengukur atau memberikan skala berat kita yang ditunjuk dalam di skalanya itu berdasarkan gaya normal yang
dirasakan oleh si benda tersebut, dalam hal ini si timbangan. Nah, masalahnya gaya normal belum tentu hanya menunjukkan berat badan kita. Ya, ketika kita naik ke timbangannya itu, maka kan kita akan secara tidak langsung memberikan gaya berat kepada si timbangan tersebut. Dan gaya tersebut akan menumbuhkan gaya normal, ya, karena kita akan bersentuhan, berkontak dengan si timbangan. Sehingga gaya yang dirasakan akan akan beratnya sama, akan nilainya sama dengan si gaya normal, ya, kalau kita menggunakan hukum sigma Fy sama dengan 0. Nah, kalau misalkan si elevator, kita masukkan si timbangan ke dalam si elevator, maka dia akan bergerak, gitu kan ya. Maka nanti akan ada gaya eksternal yang akan terbaca oleh si skalanya itu, nggak oleh si gaya normal. Sehingga yang diukur oleh si gaya normal bukan hanya si gaya berat kita saja, tetapi juga percepatan daripada si elevator. Oke, nah sekarang kita akan coba menganalisisnya, gitu. Nah, ada beberapa kondisi yang terjadi pada berat semu dalam elevator. Ketika kondisi dia diam, jadi kondisi si elevatornya itu diam. Nah, sekarang kita tinjau dulu yang kondisi diam. Nah, jadi misalkan ada seperti ini ya. Ada suatu orang masuk ke dalam elevator. Nah, of course orang tersebut akan punya berat, gitu kan ya. Akan punya berat sebesar W atau sebesar sini mg ya, langsung ya. Nah, dia akan berkontak dengan si timbangan. Bayangkan sini ada timbangan. Nah, maka di sini akan ada gaya normal. Nah, maka di sini kalau kita lihat di sumbu Y-nya, berarti kan ini hanya ada gaya di sumbu Y, berarti sigma F Y ini sama dengan 0 ya, karena dia diam. Elevator diam, berarti yang ke atas positif ya. N min mg sama dengan 0, berarti N sama dengan mg. Jadi nanti skala yang terbaca adalah massa kita dikali gravitasi oleh si skalanya, oleh si gaya normal. Bagaimana pada saat kondisi dia itu, atau ini saya pindahkan aja ya. Saya pindahkan ke kanan biar terlihat. Nah, ini jadi sigma Fy sama dengan 0. Maka di sini ada N dikurang mg sama dengan 0, berarti N sama dengan mg. Nah, selanjutnya adalah kondisi dia itu bergerak ke atas. Kalau bergerak ke atas, ya, maka di sini kita lihat set gitu ya. Elevatornya dia bergerak ke atas dengan percepatan A misalkan. Dan ini ada orang lagi dan dia bawa timbangan. Tentu ada gaya berat gitu ya, ada gaya W, ada gaya normal, betul ya. Nah, cuman kita pakai hukumnya bukan hukum sigma Fy sama dengan 0 lagi. Karena dia bergerak, maka dia akan memiliki percepatan. Maka kita pakai sigma Fy sama dengan ma. Jadi sigma Fy sama dengan ma. Nah, seperti biasa, gaya yang searah dengan gerakan benda akan positif. Dalam hal ini gerakan benda ke atas, maka N positif, berarti N dikurang W-nya mg sama dengan M kali A. Berarti N sama dengan MA ditambah, jadi nanti N-nya akan sama dengan MA ditambah MG. Nah, jadi kita lihat ya. Ya, jadi kita lihat bahwa skala yang terbaca itu bukan hanya si berat benda, berat si orang, tapi juga berat orang tersebut dikali dengan percepatan daripada si elevator. Jadi akan beda skalanya.
Nah, selanjutnya ada juga ketika dia itu bergerak ke atas. Nah, jadi bergerak ke atas, kondisinya dia bergerak ke bawah. Jadi kalau bergerak ke bawah berarti ini ada elevator. Dia bergerak ke bawah dengan percepatannya itu adalah A. Berarti ini ada orang gitu kan ya. Maka di sini ada gaya normal, ada gaya berat mg. Maka di sini sigma Fy sama dengan ma. Nah, tapi kan yang searah dengan gerak benda adalah si mg. Berarti mg dikurangi n sama dengan ma, maka n sama dengan mg dikurangi dengan ma. Nah, ternyata beda kan ya? Beda. Jadi akan selalu berbeda. Beda kondisi akan beda nilai. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Seperti itu. Untuk kasus elevator. Nah, ini dari PPT-nya, gitu kan ya. Nah, jadi biasanya ditanya di soalnya sebelumnya ya, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa biasanya yang ditanya di soal kira-kira berapa berat yang dirasakan atau yang ditujukan oleh skala timbangan pada saat seseorang bermassa sekian menaiki elevator dengan percepatan sekian. Nah, nanti ya jawabannya ini sih gaya normalnya itu sebetulnya yang ditanya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang cukup rumit. Nah, cukup rumit tapi menarik. Sekarang kita lihat bahwasanya kita ada suatu benda, dua benda yang terhubung oleh tali melalui sebuah katrol yang permukaannya itu kasar. Nah, bagaimana cara kita menganalisisnya? Tentu kita pertama gambarkan dulu diagram gayanya. Ada suatu katrol dengan dua benda yang dihubungkan oleh tali. Nah, kita lihat bahwa kita bisa membagi sistem ini menjadi sistem yang lebih yang lebih simple. Kita bagi ini menjadi dua sistem. Karena ada dua benda, kita bagi menjadi dua sistem. Sistem pertama adalah benda yang terjuntai seperti ini, dan juga benda yang kedua adalah benda yang terletak pada suatu permukaan. Kita tinjau ini sebagai sistem yang pertama, itu kan ya. Jadi kita anggap ini sebagai sistem yang pertama dan ini sebagai sistem yang kedua. Kita tinjau sistem pertama dulu. Tinjau sistem 1. Nah, kalau kita tinjau sistem pertama, kita lihat bahwa gaya-gayanya ada gaya tegangan tali tentu ya, karena dihubungkan oleh tali. Lalu ada gaya berat tentu, dan ada gaya normal karena dia berkontak dengan permukaan, dan ada gaya gesek. Ya. Maka kita lihat ini sumbu X dan sumbu Y-nya nggak perlu kita ubah ya, karena udah perfect kayak begini. Nah, kita lihat di sumbu X. Nah, anggap bahwa si sistem bergerak dari sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Jadi yang ini dia ke kanan, yang ini dia ke bawah. Oke, seperti itu ya. Dengan percepatan A di sini. Ini juga A. Nah, karena dia terhubung oleh tali, maka percepatannya sama. Jadi percepatan di sistem 1 akan sama dengan percepatan di sistem 2. Maka kita sebut saja ini percepatannya sebagai A. Dan juga karena tali ini kita anggap tidak bermassa dan katrol juga tidak bermassa, maka tegangan tali di sistem 1 akan sama dengan tegangan tali di sistem 2. Maka kita sebut itu sebagai T. Nah, beda lagi kalau misalkan dia bermassa ataupun juga si talinya bermassa, maka si tegangan tali akan berbeda nilainya. Nah, sekarang kita tinjau sistem 1, kita tinjau sistem di sumbu X. Jadi sumbu X sigma F X. Nah, karena dia bergerak ke bawah, dia bergerak ke kanan, maka di sumbu X dia bergerak. Maka ini akan sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, di sumbu X ini ada gaya T dan ada gaya FG. Berarti T dikurangi dengan F gesek sama dengan MA. Nah, seperti biasa T sama dengan mu dikalikan dengan N ya. Rumus G gesek sama dengan MA. Nah, F gesek ini kan ada gaya normal gitu kan. Berarti ini kan sama aja dengan gaya NA-nya itu berapa nilainya gitu. Nah, kita bisa tinjau sumbu Y, jadi sigma F
Y. Nah, karena dia di sumbu Y tidak ada perubahan, maka ini sama dengan 0. Berarti Na min WA ya, karena di sumbu Y hanya 2 gaya itu ya, sama dengan 0. Berarti Na sama dengan Ma kalikan dengan G. Gitu kan, karena ini kan pasti masanya berbeda lah ya. Kita anggap masanya berbeda. Ini gaya masanya Ma dan ini masanya MB. Nah, maka di sini kita bisa substitusikan Na itu sama dengan MAG. Jadi T min mu MAG sama dengan M dikalikan dengan A. Berarti T di sini nilainya adalah mu MAG ditambah dengan M kali A. Gitu ya. Nah, kita sudah meninjau sistem yang pertama. Sekarang kita tinjau sistem yang kedua. Tinjau sistem yang kedua. Sistem yang kedua saya gambarkan lagi. Di sini ada balok, dia dihubungkan oleh tali, maka ada gaya tegangan tali dan dia juga ada berat si balok itu. Jadi M kalikan dengan G, M B ya, karena ini B, masanya B kalikan dengan G. Maka hanya ada gaya di sumbu Y, berarti ya udah gampang ini, sigma F Y sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, karena gerak bendanya ke sini, ke bawah, maka dia yang positif adalah MB. Nah, sedangkan di sini kan yang positif kan yang si T ya, karena si T dia itu searah gerak arah gayanya dengan si gerak benda yaitu ke kanan, maka dia positif. Dan dalam hal ini yang positif adalah MBG. Jadi MB kalikan dengan G dikurangi dengan T akan sama dengan MA. Maka T nilainya adalah MBG dikurangi dengan M kalikan dengan A. Nah, tadi kita sudah punya dua persamaan, gitu kan ya. Dua persamaan. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Dan ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Jadi mu MAG ditambah MA. T yang pertama itu kan sama dengan mu MAG ditambah dengan MA. Dan T yang kedua adalah tadi MBG dikurangi dengan MA. Ini persamaan pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Maka kita lihat ya bahwa T di sini akan sama dengan nilainya T di sini karena T tegangan tali itu nilainya sama. Berarti saya bisa tulis mu MAG ditambah MA. Sorry ya, ini MA maksudnya A kecil. Jadi A percepatan gitu. Jadi M kali A kecil. Ya. Pantesan kok kayak ada yang salah gitu, ya. Nah, di sini harusnya MA kecil. MA kecil, ini A kecil sama dengan MBG dikurangi dengan MA kecil. MA dengan MA di sini bisa kita pindah ruas ke kiri, jadinya 2 kali MA. Ya, karena MA tambah MA jadi 2 kali MA sama dengan mu MAG-nya kan jadi negatif ya. Jadi ini ya berarti ini jadinya MBG dikurangi mu MAG. Ya. Oh, maaf sekali, saya lupa. Ada yang terlewat. Nah, ini kan harusnya MA-nya tidak sama ya di sini ya. Karena di sini dia itu MAA, sedangkan yang di sini MBA gitu. Karena masanya berbeda ya di sini ya. Karena kita meninjau sistem yang berbeda, maka masanya itu akan menyesuaikan dengan sistem yang kita tinjau. Jadi di sini ya, jadi di sini pantesan kayak ada yang aneh. Berarti di sini T-nya sama dengan MA besar A dan inilah MB kali A.
Oke ya. Ini kita hapus. Ini persamaan pertama dan ini persamaan yang kedua. Maka di sini MBG dikurangi MBA sama dengan MAG MA mu G ditambah MA besar A. Maka di sini yang ruas kanan kita pindahkan MBA ke kanan. Jadinya saya bisa tulis MAA ditambah MBA sama dengan, nah jadi ini pindah ruas ke sini, ini pindah ruas ke sini. Maka jadinya adalah MBG dikurangi MA besar mu G, gitu kan ya. Maka ini menjadi ya. Berarti di sini A besarnya bisa kita keluarkan, A kecilnya ini bisa kita keluarkan menjadi A MA ditambah MB sama dengan G-nya di sini bisa kita keluarkan menjadi G dikurangi MB dikurangi MA. Nah, berarti di sini nilai A adalah sama dengan G dalam kurung MB dikurangi MA dibagi MA tambah, bisa tertukar nih, MA besar ditambah MB besar. Nah, inilah percepatan dari sistem tersebut. Ya. Oh, mu-nya ketinggalan. Oh, maaf. Tuh kan, saya ketinggalan lagi kan. Nah, ini harus ada mu. Ada mu di situ. Ya, di sini ada mu. Berarti di sini jadinya MB mu G. Oke, berarti jadinya di sini A-nya sama dengan G dalam kurung MB min mu K ya, karena di sini bergerak G dibagi dengan MA besar tambah MB besar. Itulah percepatannya. Kalau kita lihat di sini, maka nilainya akan sama, gitu kan ya. Oke. Oke. Sorry lagi. Ini harusnya, ini harusnya MA mu. Berarti di sini atau mu MA sama saja. Oke. Baru sama dengan yang di sini. Oke. Nah, oke. Nah, di sini oke. Ya udah, itu adalah percepatan untuk sistem ini. Oke. Nah, ini kita akan lihat akan sama nilainya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana dengan benda yang bertumpuk licin? Jadi permukaannya itu licin semuanya ya. Nah, kita lihat. Kita seperti biasa akan membagi ini menjadi dua sistem. Katakanlah ini sistem yang pertama dan ini adalah sistem yang kedua. Kita tinjau sistem 1. Gitu kan ya. Kalau kita lihat tinjau sistem yang pertama, maka kita lihat di sini ada kotak. Nah, dia memiliki permukaan. Permukaannya itu kan sebetulnya balok yang kedua ini kan, betul ya? Ya nggak? Nah, maka dia akan ada gaya normal. Ada gaya normal yang diberikan oleh si balok pertama, si balok kedua kepada balok pertama. Nah, maka kita tulis ini sebagai N12. Gaya normal yang dirasakan oleh balok pertama yang disebabkan oleh balok kedua, gitu. Kita sebut sebagai N12. Nah, sedangkan di sini juga ada gaya berat. Jadi di sini ada M1G. Betul ya?
Betul. Oke. Nah, maka di sini hanya ada gaya di sumbu Y, maka di sini kita lihat sigma Fy karena dia diam sama dengan 0, berarti N12 min M1G sama dengan 0. Berarti N12 nilainya adalah M1 kalikan dengan G. Seperti itu. Itu untuk sistem yang pertama. Bagaimana dengan sistem yang kedua? Kalau kita lihat sistem yang kedua, ini kan ada permukaan tanah. Ada permukaan tanah dan dia ada balok. Tapi di sini ada si balok lagi. Maka dia akan merasakan gaya normal ya. Gaya normal dari si permukaan tanah kita sebut sebagai N tanah. Ini sebagai N tanah. Nah, terus juga ada juga gaya normal dari si ini. Si balok pertama ke balok kedua. Jadi kita sebut sini set gini. Ini sebagai N yang diberikan oleh balok kedua kepada balok pertama N21. Nah, N12 yang harus di note N12 itu nilainya sama dengan N21 gitu kan ya. Secara nilai dia akan sama. Karena disebabkan oleh dua permukaan gitu yang dia itu sama-sama berkontak. Jadi kalau kita punya gaya normal yang satu udah diketahui, maka gaya normal yang satunya lagi juga diketahui. Ya itu, nah inilah yang kita sebut sebagai gaya kontak. Ini kita sebut sebagai gaya kontak, N kontak. Seperti itu, ya. Nah, jadi nilainya dengan N12 itu akan sama gitu. Nah, kemudian dia ada gaya berat gitu kan ya, ada gaya berat dari si balok ini. M apa ini? Sebelumnya saya namain itu sebagai M2 atau apa tuh? Ya berarti di sini M2 ya. Berarti ada M2 dikalikan dengan G. Ada gaya apa lagi? Nah, coba. Sepertinya sih sudah ya. Ya, sudah gitu. Nah, gaya berat yang dirasakan yang diberi gaya berat yang dipunyai oleh si benda 2, ini kan benda 1 yang di atas ini dia tidak dirasakan oleh si benda 2. Kenapa? Karena gaya berat itu hanya dirasakan oleh masing-masing. Jadi kalau balok 2 yang ngerasain hanya balok 2, kalau balok pertama yang ngerasain hanya balok pertama. That's why kita tidak masukkan dalam analisa. Maka di sini sigma Fy akan sama dengan 0 karena dia diam. Maka di sini N tanah dikurang N21 dikurang dengan M2G. Ini sama dengan 0. Berarti N tanah itu nilainya N21 ditambah M2G. Nah, N21 itu kan sama dengan N12. Maka di sini N12 ditambah M2G. Nah, berarti N tanah ini sama dengan N12 nilainya M1G. Berarti M1G ditambah M2G. Berarti N tanah sama dengan M1 plus M2 dikalikan dengan G. Jadi nilai gaya kontak yang dirasakan tanah adalah seperti itu. Nah, ini kan ya sama ya nilainya ya. Nilainya sama. Nah, sekarang bagaimana dengan benda yang bertumpuk kasar dihubungkan oleh katrol? Nah, saya gambarkan dulu sistemnya nih, karena saya nggak nemu gambarnya. Nah, jadi ada suatu permukaan gitu kan ya. Permukaan, dia itu kasar. Ada satu benda. Nah, di sini ada suatu dinding. Nah, ada dua benda di sini. Ada dua benda. Nah, benda ini dia bertumpuk. Nah, di sini ada katrol. Dan di sini ada tali. Nah, dihubungkan oleh tali. Misalkan si benda ini dia diberi gaya ke sini. Benda yang bawah diberi gaya besar F gitu loh. Ditarik dengan gaya sebesar F. Bagaimana percepatannya gitu? Kalau misalkan ditanya percepatannya. Nah, ini sebenarnya cukup complicated tapi cukup menarik untuk kita bahas ya. Jadi
Anggaplah ini sebagai balok yang pertama dan ini sebagai balok yang kedua. Sekarang kita tinjau dulu balok kedua. Atau kebalik deh, biar enak gitu ya. Ini sebagai balok pertama yang di bawah dan ini sebagai balok yang kedua. Nah, kita tinjau balok pertama. Tinjau balok pertama. Kalau kita lihat balok pertama, tentu dia ada gaya berat. Oke, ada gaya berat M1G. Kemudian ada gaya normal karena dia dari tanah, karena berhadapan dengan tanah. Ini N1, ini N tanah. Nah, kita anggap semua permukaannya kasar. Jadi si lantai kasar dan si balok, antara balok ini juga kasar. Katakanlah koefisien gesek dari si lantai adalah mu K 1 dan antara sebalok koefisien geseknya adalah mu K 2. Mu K 2. Ini balok ini mu K1 itu tanah. Ya, ini tanah. Dan mu K2 itu adalah antar balok. Nah, kalau seperti ini, nah kita lihat dia ada gaya normal dengan tanah. Nah, ada gaya tegangan tali juga karena dia dihubungkan oleh tali. Nah, kemudian ada juga gaya normal antara si balok. Gaya normal antara si balok atau gaya kontak. Nah, bayangkan si balok 1 adalah si benda dan balok 2 adalah si permukaan. Maka dia akan memberikan gaya normal seperti ini, ke bawah arahnya. Ini gaya kontak, N kontak ya kita sebut. Nah, kemudian ada gaya gesek ya, karena si gayanya ini dia ada gaya gesek karena si permukaan itu kasar. Nah, antara si antara si balok 1 dengan si balok 2, karena dia kasar, dia juga ada gaya gesek. Nah, cuman arahnya kemana? Gitu. Nah, arahnya kemana? Nah, kita lihat bahwa si balok itu kan arah geraknya kan ke kanan. Balok yang pertama ya. Arah gerak balok yang pertama adalah dia ke kanan. Maka gaya geseknya, baik yang dengan tanah ataupun juga antar permukaan balok adalah ke kiri. Karena arah daripada si gaya gesek akan selalu berlawanan dengan arah gerak si benda. Arah gerak benda pertama adalah ke kanan. Maka ini F1 ya, ini F1 dan ini adalah F2 gitu. Nah, maka ada gaya gesek ke kiri. Nah, maka kita tinjau balok pertama ini di sigma F. Kalau kita pakai sigma F X dulu, ini akan sama dengan M dikalikan A ya. Dalam hal ini M1A. M1A. Nah, berarti di sini F dikurangi dengan, karena ada F gitu, kemudian di sumbu X-nya ada gaya gesek lagi F1. Terus dikurangi dengan F2. Ini sama dengan M1A. Maka di sini F dikurangi mu N-nya yang mana yang dipakai? N-nya adalah N tanah, karena gaya gesek ini kan antara si balok dengan si tanah, berarti N tanah. NT dikurangi dengan mu. Nah, yang menarik berbeda di sini. F2-nya, mu-nya, ini mu, ini sorry ya, ini saya belum tulis, ini mu K1. Yang dipakai adalah mu K1 dikali N tanah. Dikurangi dengan mu K-nya pasti N2, gitu kan ya. Nah, sekarang N-nya yang dipakai yang mana? Apakah N tanah lagi? Enggak ya, teman-teman. Kenapa? Karena gaya gesek ini ditimbulkan oleh gaya gesek antara balok pertama dengan balok kedua. Gitu. Nah, maka gaya normal yang dipakai adalah gaya normal antara balok pertama dengan balok kedua, yaitu N kontak. Gitu. Berarti sini N kontak yang dipakai. Itu. Ini sama dengan M1 dikalikan dengan A. Nah, nilai daripada NT dan NK, nah kita harus meninjau sumbu Y-nya dulu kan. Maka ini kita simpan dulu ya berarti ya, karena
perhitungannya lumayan panjang. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Oke. Sekarang kita tinjau balok yang kedua. Kita tinjau dulu sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya berarti sigma Fy ini akan sama dengan 0 ya, karena tidak ada perubahan. Maka di sumbu Y dia ada gaya normal tanah, ada gaya kontak, ada gaya M1G. Nah, gaya normal ke atas kita anggap positif, berarti NT dikurangin NK dikurangi M1G. Ini sama dengan 0. Kita simpan ini sebagai persamaan yang kedua, gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau balok kedua. Tinjau balok yang kedua. Oke. Tinjau balok yang kedua, maka di balok kedua sama, dia ada permukaan, tapi permukaannya itu yang harus diingat itu adalah sebetulnya itu balok yang pertama gitu. Nah, ini permukaannya set gitu kan ya, kasar, dia itu kasar. Terus ini ada balok. Nah, dia ada gaya apa? Ada gaya normal. Gaya berat, berarti M2G. Kemudian ada gaya N-nya, gaya N. Nah, sebetulnya kan ini gaya kontak juga ya, karena dia berkontak antara balok pertama dengan balok kedua. Maka gaya normalnya ini adalah gaya kontak. N kontak gitu sebetulnya. Gitu. Kemudian, saya lupa ada yang harus ditambahkan. Ini ada gaya T ya. Di sumbu X-nya ada T. Berarti di sini min T. Ya. Ini min T sama dengan M1 kalikan dengan A, gitu kan ya. Cek lagi ya, F1, F2 dan T. Oke. Ya, oke. Nah, kita anggap sini talinya tidak bermassa ya. Dan juga talinya itu, katrolnya itu tidak bermassa juga, maka T-nya akan nilainya sama. Nah, selanjutnya kemudian di sini ada gaya T. Ada T. Oke. Dan juga, nah gaya gesek. Nah, gaya gesek kan kemana nih? Apakah ke kiri atau ke kanan? Nah, kalau kita lihat secara POV-nya si balok pertama, kalau kita lihat nih ya, asumsikan nih ya, balok pertama diem. Padahal kan sebenarnya gerak. Tapi kita anggap nih, balok pertama diam. Balok kedua diam. Balok pertama diam. Oke, sorry. Saya ulangi. Anggap balok pertama itu diam. Padahal sebenarnya kan bergerak. Tapi anggap balok pertama diam. Nah, kalau kita anggap balok pertama diam, maka dari secara perspektif balok pertama, kita lihat bahwa kok si balok kedua dia kayak bergerak ke kiri ya. Padahal kan kalau kita pikir-pikir lagi nih, sebenarnya kan balok pertama yang bergerak ke kanan. Si balok kedua tidak bergerak. Gitu. Maka sebetulnya ya yang terjadi adalah sebenarnya balok pertama itu bergerak ke kanan, tapi balok kedua kayak bergerak ke kiri. Nah, dengan menggunakan perspektif itu, berarti si balok ke kiri sebetulnya. Kalau dari perspektif yang balok pertama gitu. Nah, jadi kita anggap balok kedua ini bergerak ke kiri. Maka gaya geseknya akan ke kanan gitu. Jadi kita pakai perspektif itu. Jadi ini F yang kedua. F2. Karena dia menggunakan koefisien gesek yang kedua. Gitu ya. Maka di sini sigma Fx-nya akan sama dengan MA ya. Karena dia bergerak di sumbu X-nya. Sedangkan di sumbu Y-nya 0. Maka sigma Fx sama dengan MA, maka di sini T dikurangi dengan F2 ini sama dengan M2 kali A. Ya. Nah, berarti di sini T min mu K2 dikalikan dengan N-nya N apa? N kontak ya, karena ini antara balok pertama dengan balok kedua. Ini sama dengan M2A. Kita simpan ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian di sumbu Y, maka sigma F
Y akan sama dengan 0 ya, karena tidak perubahan di sumbu Y. Berarti sini N kontak min M2G ini sama dengan 0. Maka N kontak sama dengan M2G. Persamaan ini kita simpan sebagai persamaan keempat ya. Maaf, ini harusnya persamaan ketiga. Ini persamaan yang ketiga. Oke, persamaan yang ketiga. Nah, kemudian kita tuliskan persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi ini persamaan yang pertama. Tadi kita apa? Persamaan pertama itu. Nah, ini ya, persamaan pertama. F min mu K NT. F min mu K NT mu K1 NT min mu K2 min mu K2 NK min T sama dengan M1A. Kemudian persamaan yang kedua kita dapatkan NT min NK min M1G ini sama dengan 0. Kemudian persamaan yang ketiga kita dapatkan T min mu K2NK sama dengan M2A. Kemudian persamaan yang keempat adalah NK sama dengan M2G. Nah, kita mau cari percepatan. Maka kita harus sederhanakan nih, ya. Sederhanakan. Nah, kita lihat di sini kita modifikasi persamaan pertama. Nah, modifikasi persamaan pertama dan ketiga. Modifikasi 1 dan 3. Nah, persamaan pertama kan F min mu K NT min mu K2 NK min T sama dengan M1A. Nah, berarti kan saya bisa ubah nih ya. T itu sama dengan F min mu K NT min mu K 2 min M1A. Karena NK itu M2G, ini mu K NK ya. Nah, karena NK itu sama dengan M2G, maka T itu sama dengan F min mu K NT min mu K 1, ini 1. Ini 1 ya. Mu K N, mu K 2 diganti menjadi M2G dikurangi M1A. Nah, kemudian dari persamaan kedua ini bisa kita modifikasi. Kita bisa modifikasi NT itu sama dengan NK plus M1G. NK itu adalah M2G, berarti NT sama dengan M2G tambah M1G, atau sama dengan M1 plus M2G. Nah, selanjutnya kita bisa substitusikan ke dalam sini, berarti T sama dengan F min mu K kali M1G tambah M2G min mu K2 M2G min M1A. Kita bisa simpan ini persamaan menjadi persamaan yang kelima ya. Persamaan kelima. Nah, persamaan ketiga juga bisa kita modifikasi. Ya, persamaan yang ketiga ini kita bisa modifikasi lagi menjadi T-nya kan dalam hal ini T-nya T min mu K
T min mu K2 N kontak sama dengan M2A gitu kan ya, M2A. Maka T min mu K2 karena NK itu tadi sama dengan M2G, maka ini menjadi M2G sama dengan M2A. Berarti T itu sama dengan mu K2 M2G plus M2A. Kita simpan ini persamaan ke-6. Ya, persamaan ke-6. Nah, persamaan ke-5 dengan persamaan ke-6 itu kan sama-sama T, begitu kan ya. Maka kita bisa modifikasi, betul nggak? Kita bisa modifikasi menjadi F menjadi mu K. Ini ya kita tulis ya. Gabungkan persamaan ke-5 dengan persamaan yang ke-6 gitu. Ini menjadi mu K2 M2G ditambah M2A ini sama dengan F min apa tadi tuh? Min mu K berapa tuh? Mu K1 ya. Ini mu K1 M1G tambah M2G, kemudian ada mu K2 M2G kan ya, dikurangi M1A. Nah, yang sama-sama punya A kita pindah ruasin ke kanan. Berarti M1A tambah M2A sama dengan F min mu K M1G min mu K1 ini min mu K1 M2G dikurang mu K2 M2G ya, dikurang mu K2 M2G lagi ya. Karena kan ini pindah ruas ke sini. Jadi ini bentar saya cek dulu. F min mu K1 M1G min mu K1 M2G terus min mu K2 M2G terus sini juga ada min mu K2 M2G. Nah, ini pindah ruas kanan. Berarti A di sini adalah A dalam kurung M1 plus M2 sama dengan apa yang bisa kita simplify? Jadi F min mu K1 M1G min mu K1 M2G menjadi min 2 mu K2 M2G. Maka kita pindahin ke sini. Maka di sini menjadi A sama dengan G-nya kayaknya bisa kita keluarin nggak? Nggak bisa ya. Berarti ya udah, ini paling sederhana lah paling. F min mu K1 M1G min mu K1 M2G dikurang 2 mu K2 M2G per M1 plus M2. Nah, inilah bentuk bentuk paling sederhana untuk sistem bertumpuk kasar dihubungkan oleh katrol ya. Nah, cuma memang cukup complicated dan cukup banyak, cuman saya rasa ini tidak sulit selama bisa mendeskripsikan gaya-gaya yang bekerja. Nah, insya Allah pasti bisa. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya sudahi cukup begitu.
Untuk kasus-kasus yang lain akan saya hubungkan, saya sampaikan di pertemuan dan video selanjutnya. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.